Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Malam hari ini saya ada di tempatnya Pak Yanto nih ya, bareng teman-teman perburungan yang ada di Ngunut nih teman-teman ya. Wajah-wajah muda. Kita nih golongannya kan sama anak muda nih Mas ya. Biar awet muda. Oke lah. Nah ini teman-teman ya, kebetulan apa ya, di Ngunut ini hari ini kan saya lihat memang perburungan Ngunut itu mulai rame ya, mulai kembang lagi. Ini kan dilihat dari pemainnya tambah banyak, terus peternak ya. Jadi konsep untuk ukuran pemain ya peternak gitu kan. Nah, sekarang ini lagi musim ini di Ngunut teman-teman ya. Rame-ramenya. Lagi rame-ramenya. Dan kita ini sebagai senior Pak Yanto ya. Ya kita open lah ya, melihat malah seneng. Ya biar apa ya, biar bergairah gitu. Bergairah. Ya. Mungkin sebagian orang menganggap ini sebuah persaingan, tapi kalau kita ini kan orang kita udah mungkin satu cukup umur, cukup banyak pengalaman. Ya. Alangkah baiknya kalau pengalaman kita ini tadi bisa kita turunkan ke anak-anak muda. Ya. Gitu. Jadi penerus-penerusnya. Jadi apa ya, kayak situasi saat ini itu yang katanya murah itu bagaimana ke depan ya. Tapi kan sekarang untuk hari ini loh ya, udah bertolak belakang kan. Iya. Ternyata itu apa ya, calon-calon breeder kayak ini, Mas Reksi, ini Mas Badrus ini kan dia justru apa ya, di musim murah ini dia kan semangat Iya, iya. Ya udah bikin kandang. Ini gak Mas Reksi sama Mas Badrus loh ya. Justru Tulungagung khususnya daerah selatan. Itu apa ya, Bucang Laban, Kalidawir. Iya, Kalidawir ini hari itu justru dia tuh bangun kandang. Dengan semangat baru gitu. Ya. Nah, itu kan bertanda apa ya? Masih panjang ini. Murah itu ternyata itu suruh apa ya? Lesu itu jangan kan gitu kan. Ya, ya kan kalau dulu waktu kita sering bahas peternakan, gimana kita kasih edukasi teman-teman supaya gimana sih beternak murai batu. Mungkin komen-komen atau tanggapan dari teman-teman, wah nanti kalau ini banyak yang ternak, kasusnya kayak lakbet. Kan gue dulu seperti itu. Iya. Cuman kan selalu saya kasih jawaban, nggak bisa murai itu kayak lakbet. Betul. Ya, dengan alasan-alasan apa itu kan saya juga udah kasih ya. Terus saya selalu tanamkan kepada teman-teman, kalau teman-teman mau cetak atau dapatkan burung bagus ya, hasil produksinya bagus, maka ya dari bobot bibit bobotnya harus bagus gitu kan ya. Jelas ya. Harus jelas. Terasnya juga harus jelas gitu kan. Supaya apa, nanti teman-teman tidak terjerumus ke segmen sayur. Betul. Ya kan? Iya. Karena kalau teman-teman maunya ternak murai batu kan, kita juga nggak bisa menyalahkan orang Mas ya. Kayak orang bukan orang burung karena melihat, oh ini kayaknya ladang uang nih, ladang bisnis nih, ya kan? Lagi orang rame bicarakan murai batu, lagi orang rame cari murai batu, manfaatkan momentum, kita ternak aja nih. Akhirnya ternak burung-burung yang asal, ya kan? Saya udah kasih omongan waktu itu bahwa kalau teman-teman ini ternak asal, segmennya adalah sayur. Nah, segmen sayur itu main di segmen harga. Betul. Ya, kalau teman-teman bisa kasih harga murah, saya pastikan akan ada lagi yang lebih murah dari itu. Ya kan? Nah, maka kayak sekarang di Jawa Timur ini apa ya, sudah jadi bahan omongan orang-orang kan. Wah, murah nih, gamblingan 250.000. Saya malah ketawa aja gitu loh ya. Saya ketawa dan kasihan sebenarnya. Tetapi ya gimana ya, hidup itu kan pilihan. Mereka udah kasih pilihan hidup mereka seperti itu, pilihan mereka seperti itu. Toh nyatanya dulu juga saya udah berpesan, kalau kalian beternak diawali dari asal, pasti hasilnya pun asal. Dan itu larinya ke segmen harga.
ada harga murah, pasti ada yang lebih murah dari itu. Betul. Iya kan? Iya, benar. Nah, kalau kita ngomong segmennya, segmen yang jelas. Segmen kita untuk satu ya. Dasar dulu kan saya selalu ingatkan teman-teman, kalau mau beternak murai batu harus di dasar awalnya adalah hobi dengan murai batu dulu. Ya kan? Karena dengan hobi itu yang jelas kita tidak memburu materinya, ya kan? Nanti materi itu akan datang sendiri gitu loh Mas Yanto, ya kan? Iya. Nggak usah keluar-keluar, datang tuh. Nggak usah perlu kita live YouTube, nggak usah live Facebook. Ya kita juga udah tahu kalau di situ ternakan bagus, hasilnya bagus, pasti dicari orang. Karena hobi ya seperti itu gitu kan. Contohnya Pak Yanto. Ya untuk saat ini loh ya, saya itu justru apa ya, ada hikmahnya dengan situasi yang dibilang pasarnya murai saat ini loh ya. Hikmahnya gini, mungkin inilah saatnya. Jadi saya melihat orang mau belajar breeding murai pada saat rame-ramenya ya. Waktu pasar apa ya, orang sama ambisi ingin ternak ya, melihat pasar. Nah, justru saya itu yang merasa salut itu yang saat ini, dimana anak-anak muda ya, jadi sudah tahu kan pasarnya, isunya kayak apa. Tapi justru ini dia yang pendatang baru di musim kayak gini ya, itu justru nanti hasilnya bahaya. Dalam artian rata-rata yang datang, yang mau belajar, semua mesti yang terang, bener. Beda dengan waktu ramai, datang dia memburu uang. Masalah kualitas murai nomor 10. Yang penting produksi. Nah, untuk saat ini seneng malan saya. Yang datang anak muda-muda, rata-rata factor. Terus kedua, dia gak mungkin mulai ternak dengan pasar sayur, bener ini. Rata-rata sampai amati ya. Yang dia mau saat ini kok aneh nih, mau belajar ternak ya. Nah, dia itu optimis, pasti menjaga kualitas. Nah, ini kan bahaya nanti. Bahaya. Hasilnya karena mereka memilih gitu loh ya, udah tahu kan. Nah, ini kan salah satu hikmahnya, momen-momen kayak gini mungkin ada perubahan. Nah, hubungannya dengan kualitas murai. Ya, mereka kan berlaku sekicomania lah. Ini bisa dibuktikan nanti hasilnya. Ya mereka ini kan paling enggak kan sudah tahu konsekuensinya untuk ternak hari ini itu seperti apa. Apalagi kan di Jawa Timur nih lah ya. Ya saya sendiri, saya ini ngomong itu kan ada orang bilang, wah Om Sanda itu memang apa, itu geni. Kalau ngomong itu ada kepastiannya gitu. Apa nggak jenggot geni ya? Orang-orang itu aneh-aneh ya kan. Jadi tapi gini, memang semua itu bukan karena saya belajar perdukunan loh ya. Saya itu semua itu saya pelajari. Larinya kemana, arahnya kemana itu saya pelajari. Satu yang mungkin orang-orang akan penasaran dengan saya dan loh, maunya Om Sanda itu gimana coba? Saya kalau dipikir-pikir coba. Sewaktu murai waktu itu awal-awal bikin konten itu kan banyak orang yang betul-betul cari murai dari semua kalangan. Entah itu pemain, penghobi, hanya sebatas tahu. Ya, ocacan rumah, suku Dayak dan sebagian ya. Booming waktu itu. Iya, booming ya. Loh, kenapa Mas Anda gak ternak dari awal? Ya kan? Terus ada lagi. Setiap saya datang ke tempatnya peternak-peternak ini kan mereka juga tidak memberi atau mematok harga dengan harga murah. Rata-rata harganya mahal. Pokoknya murai mahal. Loh, kenapa Mas Anda kok nggak ngambil cuan? Satu contoh nih, dari Pak Yanto taruhlah 5 juta. Ya, asal saya ngomong saya jual 10 juta laku. Kenapa nggak seperti itu? Pak Yanto sendiri ini pernah Om Pendi itu sampai geleng-geleng. Ya, burung dari satu teman harganya 12 juta. Ya kan? Saya bilang, ini ngambil saya. Ya udah sama kamu 7 juta aja kata dia. Ya kan? Murah kan ya? Teman saya langsung tak ngomongin, ya udah sekarang transfer tuh 7 juta. Padahal dia tahu harganya tuh 12 juta. Apa kata Om Pendi? Om Sanda itu loh.
corona kayak gini kok nolak Gak uang butuh 5 juta. duit. Pusing orang itu, kadang-kadang itu pusing. Dengan Mas Anda ini gimana nih, pusing nih. Kalau saya ngomong bisnis dari awal, saya pasti akan ternak dari awal itu, gitu ya. Ya saya kayak ternak di Lampung sendiri juga, saya kan pure untuk edukasi. Ya toh, nyatanya sekarang juga, maka saya bilang, kalau kita memberikan sesuatu yang baik, pasti nanti itu uang akan mengikuti. Sampai hari ini Mas Yanto, indenan itu intinya tuh inden. Nggak ada yang ada wujudnya, itu belum kejual tuh nggak ada. Dari kandang 5 kandang di Lampung itu sampai hari ini itu seperti itu. Saya malah nggak pernah bilang atau nggak pernah publikasikan tentang peternakan saya itu tadi. Karena saya tahu gitu loh, semakin saya publikasikan sebenarnya semakin pusing itu nanti kan. Nah, ya kan? Nah, gitu loh ya. Makanya itu tadi benar sama. Jadi semua yang sering kita ulas dulu Pak Yanto ya. Ya alhamdulillah lah hari ini teman-teman banyak yang akhirnya sukses beternak. Dan saya betul-betul berpesan sama teman-teman. Udah deh, pokoknya fokus aja gimana caranya cetak burung-burung kualitas, begitu aja loh ya. Nantinya orang-orang ini akan cari kita. Udah fungsinya itu. Nah, berarti diawali dari apa Pak Yanto? Yang jelas kan berarti terahnya. Iya. Ya kan? Kualitas indukan. Kualitas induknya. Sedangkan kalau kita pengen betul-betul punya bikin burung bagus, ya nyetak di burung bagus ya. Yang jelas kan hitungannya satu, terahnya jelas ya. Terus apa? Rawatannya bagus, ya kan? Ya hasilnya juga akan bagus gitu loh. Kalau menurut saya ya khususnya untuk ini pemula. Dalam pemula kan kita belajar dalam bidang ternak burung. Pesan saya itu nggak usah muluk-muluk bikin kandang banyak, tidak usah. Kandang ada nggak perlu terlalu banyak indukan, tapi diutamakan itu kualitas. Itu nanti ke depan itu sampai dicari kicomannya daripada kualitasnya yang banyak, ke depannya justru semakin suram kan, gitu. Iya, semakin suram. Itu cuma itu aja dasar awal itu. Jadi terah itu harus itu. Ya sekarang kayak gini, memang enaknya di burung itu beda dengan hobi-hobi yang lain. Burung nih kalau saya ibaratkan hobi yang sudah mentok, ya kan? Kalau kita mungkin ini dulu dari anak motoran, ya kan? Selagi di motor mungkin kan kita harus pendanaan kuat. Ya kan? Keuntungannya dapat uangnya mungkin nggak sebanding kan? Kalau di burung kadang-kadang kan kita kan masih sering lah menemukan sesuatu yang wah, yang tadinya murah jadi wah, kan gitu ya. Nah, kita bicara soal yang normal aja lah. Kalau kita ambil sesuatu yang wah, insya Allah nanti hasilnya juga akan wah. Nah, maka sering saya katakan sama teman-teman, dan setiap kita ketemu sama teman-teman baru ini kan seperti itu Pak Yanto ya. Kita pesan betul, kamu itu sebagai peternak, kalau mau jadi peternak itu ibarat kamu membangun sebuah ekosistem. Ya, di situ ada runtutannya. Jadi burung A dijodohkan dengan burung A, di burung ini A, B ya, hasilnya apa? Bagaimana? Bagus enggak? Ya, taruh ini burung dari terah, dia sudah bagus, tetapi mungkin ada sisi yang kurang. Apa? Oh, gayanya kurang. Oh, berarti ini perlu di-mix dengan ini. Jadi saya melihat ke depan nantinya, apalagi anak-anak muda ini lagi seneng-senengnya iseng gitu ya. Ini digandeng dengan inilah, ini dan. Jadi kayak tujuan kita dulu awal kita ngomong, gimana kalau kita cetak aja Larwo, Borneo, Medan jadikan satu, kira-kira jadi apa kan gitu ya. Nah, mungkin akan terwujud dengan anak-anak muda ini nanti. Ya kan? Jadi jangkanya masih panjang. Dan kalau teman-teman yang menanyakan ya, jadi saya paham betul orang-orang yang menanyakan, Mas Anda gimana kalau nanti peternakan ini orangnya banyak yang ternak terus ada inflasi ya, jadi kayak banyak barang tapi nggak bisa keluar gitu ya.
Ini gimana Mas Anda? Gitu. Saya yakin orang-orang yang menanyakan seperti itu atau orang-orang yang meragukan itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan adalah pemula. Benar. Yang mereka belum belajar benar. Belum tahu tentang perburungan. Ya. Tahu tentang. Ya saya nggak paling tua lah, saya jangan dikatakan tua gitu ya. Ya. Kalaupun saya umur saya tua, omong saya tambah awet muda gitu ya. Jangan dibilang saya tua. Jadi dari perjalanan burung ini, dari dulu itu saya dari kecil sampai saya tinggal di Jawa itu 2006. Saya kenal dengan Pak Yanto itu 2003. 2003. Pelihara murai dari dulu, ya kan? Pak Yanto ternak murai dari dulu. Iya. Perjalannya waktu ini, lo dulu juga banyak peternak Pak ya? Iya. Waktu dulu itu banyak peternak. Iya. Toh nyatanya juga nggak bisa numbangkan, gitu loh. Dalam arti apa? Ya yang rumor-rumor kayak seperti mana peternak sekarang peternak baru nih, asal rame perbuaran, yang penting kita ternak lah. Hasilnya entah seperti apa, yang penting ternak. Yang penting hasilnya. Yaitu orang dulu juga udah seperti itu. Ya. Toh mereka juga akhirnya tersisih, gitu loh ya. Tetapi orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang apa coba? Yang pondasinya kuat. Nah, itu loh. Terahnya yang kuat. Terahnya. Ya di lain itu kan memang apa ya, didasari hobi. Hobi. Itu harus. Jadi janganlah dipaksakan dengan tidak ada hobi kicauan ya. Dipaksakan untuk minimal itu apa? Berternak aja. Itu banyak contoh udah. Jadi kurang kuat nanti. Iya. Walaupun dia itu modalnya gede, nanti mentalnya yang kalah. Iya. Jadi tapi kalau berangkatnya dari hobi ya, terus berangkat modal nol aja ya. Tapi yang penting ada hobi, insya Allah jadi. Bertahan, iya itu. Gitu. Semakin bagus nantinya. Ya kayak gini, kita ibaratkan hobi itu ya, kita nggak usah embel-embel uang dulu lah. Iya. Pak Yanto hobinya makan di pantai, ya kan? Loh, jelas buang duit. Sampean semua hobinya makan-makan. Pernah sampean makan dibayar? Kan enggak. Ya. Sampean pasti bayar, ya kan? Seneng bayar lah. seneng bayar. Kalau ada uang. Mas Esi, sampean senengnya apa? Motoran. Motoran. Iya. Pernah sampean itu bikin motor terus sampean dibayar sama orang bikin Nggak motor? pernah. Nah, gitu kan? Kabar bayar. Yang namanya hobi itu sebenarnya mutlaknya kita keluarkan uang untuk kesenangan kok. Hobi itu kan kesenangan. Nah, artinya apa? Di burung ini kalau kita landasi dulu dengan hobi ini tadi, laku nggak laku di burung kita senang. Orang itu hobi kita kok, gitu loh. Hobi. Ya kan? Iya. Seperti itu. Nah, kalau ini tadi bagus, ya kan? Ya. Pasti dicari orang. Kan jadi magnet. Magnet, iya. Menghasilkan. Nah, gitu loh. Tapi beda cerita kalau orang sudah, ya landasannya mungkin ada hobinya lah ya. Tapi terus ada gini mikirnya, kayaknya ini murai rame nih, ternak. Oh ini lagu rame nih, ternak. Oh ini rame, ternak. Dasarnya dia memang dia ada hobi pelihara burung lah ya. Tapi dia langsung di situ mengatakan soal materi. Berarti orientasinya kan di bisnis. Bisnisnya, iya. Jadi orientasi harusnya ya harus dibangun di hobi juga. Masalahnya di situ kan perlu seleksi tadi, ya toh. Jadi kan kita kan nggak tahu anaknya si A sama si B. Kalau kita orientasinya hobi, kita kan nggak langsung di pasar kayak punya sampean. Walaupun beranak kan nggak suka publikasi. Masalahnya apa? Proses seleksi ya. Nah, ini salah satu hobi. Testernya dulu. Iya. Jadi ya, intinya bikin magnet lah. Jadi dari dulu lah saya kalau dibilang hidupnya di hobi dari dulu ya. Saya main tuh memang dari awal di burung awal ya. Tapi saya juga pernah mancing, pernah ayam, pernah burung dara dan sebagainya lah. Saya banyak lah, saya hobi saya itu. Nah, kalau di burung ini saya bilang itu mentok gitu ya. Dan dari dulu saya memang begini. Semua yang saya lakukan itu yang dasarnya hobi itu nggak ada yang ceritanya untuk menghasilkan uang. Tetapi bagaimana nanti endingnya? Satu ketika itu berarti kan suatu keberhasilan, Mas. Iya. Ya kan? Satu contoh ya, kok saya suka nyanyi, coba gitu ya. Mungkin awalnya saya bayar, ya di karaoke bayar.
Tapi suatu ketika kok orang karaoke itu tahu, ini suaranya enak nih. Wah, suaranya Mas Anda kok mirip Judika gitu kan. Kayaknya Mas Anda ini cocok kalau masuk ke apa? Indonesia Idol gitu kan. Wah, akhirnya apa? Ternyata di situ sukses, dapat duit. Ya, yang jelas kan seperti itu. Didasari dari hobi itu tadi. Nah, mancing itu dulu seperti itu. Maka saya bilang mindset ini semua ya. Jadi di mancing itu sendiri awalnya saya ya mancing ya bayar. Saya bayar kapal, saya nyewa kapal, ya kan? Saya beli alat. Tapi saya sampai di mancing itu pernah merasakan. Jadi saya pernah di posisi saya mancing dibayar, ya kan? Alat saya dikasih, ya kan? Artinya apa? Dari hobi saya itu tadi menghasilkan uang. Tetapi saya nggak mengatakan dari awal terus, ayo kita hobi karena orang seneng mancing. Nanti saya tak sewain saya beli perahu nih, yuk kita tak sewain mancing dengan saya. Saya nggak seperti itu. Jadi saya lebih menempatkan diri bahwa saya menikmati hobi ini. Toh nantinya juga kalau ini hobi disukai, orang pasti akan mencari saya, gitu loh ya. Dan saya yakin untuk anak-anak muda sekarang ini, kalau dasarnya udah dipakai itu tadi, saya yakin lah, murai ke depannya itu lebih luar biasa pasti gitu. Sudah berubah, berubah. Insya Allah. Tatanan ini udah beda ya, udah beda. Jadi saya ini kalau ke event ya, sampai teman-teman ini ya kan udah 3 kali ini saya nggak datang ke SMM ya. Banyak nih teman-teman tanya, Mas Anda kali malas, gitu aja ya, bosan gitu kan ya. Saya memang itu sifat saya Mas. Bosan itu sifat saya ya kan. Jadi apa ya, saya pengen sesuatu yang baru ya. Maka di setiap sesuatu yang baru itu pasti saya akan mencari tahu dan saya akan belajar, ya kan. Walaupun saya udah tahu, tetap saya akan belajar. Apa yang baru itu, apa yang bikin mereka beda, apa yang menarik dari mereka, itu yang saya pelajari. Gitu ya. Jadi di setiap gelaran-gelaran itulah saya selalu belajar. Bukan hanya menikmati burung, tapi saya juga belajar. Sekarang ini ternyata saya sering temukan wajah baru itu sekitar hampir 1,5 tahun ini Mas. Wajah-wajah baru dari murai batu ini ya. Oh, itu di gantangan. Iya. Jadi wajah-wajah baru ya, masih muda-muda, mendominasi muda, ya. Padahal kalau kita bicara dulu, murai batu itu kalau nggak orang mapan nggak punya. Ya kan? Maka dikatakan murai batu adalah peliharaan para sultan. Dulu itu memang seperti itu. Apalagi yang burung-burung yang postur kelas ya, postur besar, ekor agak panjang gitu ya. Kalau dulu kita bicara Medan Super gitu ya. itu mahal itu dulu kan gitu. Nah, sekarang ini saya lihat banyak anak muda sudah berubah ya, pemahamannya. Nah, terus untuk ukuran kualitas di burung ya. Jadi kalau kita bicara tentang kualitas penjurian ya. Burung yang dilombakan itu kan materi lagunya. Sekarang memang luar biasa. Burung ini nggak ada yang suaranya jelek, bagus semua. Mewah. Dan kalau dulu kita kan, orang dulu itu kan, burung kalau belum ada cililinannya jangan harap kamu juara. Dulu kita seperti itu. Sekarang ini lebih unik lagi. Burung ini kayak kuntilanaknya panjang, gerejanya panjang, enak ya kan. Lagu-lagu unik ya, suara-suara unik ini sekarang masuk. Yang dulu kita mungkin cucak jegot Sumatera kita ogah ngerawat kan ya. Suaranya kayak tolat gitu ya. Ternyata itu sekarang banyak yang cari itu kan. Artinya apa? Mulai berganti lah, mulai berubah nih ya. Nah, dan saya akui untuk ukuran kualitas materi sekarang luar biasa. Mungkin lebih ke ke pemantapan lagi, bahwa harus dipahami murai batu itu adalah burung petarung yang dipertaruhkan saat dilombakan adalah mentalnya. Nah, itu yang kita harus tanamkan. Kita carinya di mana? Ya di terah itu, gitu loh. Ya kan? Terah itu, di terah itulah yang kalau bapak ibunya itu punya mental, gitu, diharapkan anaknya nanti juga bermental bagus, gitu. Pasti ya.
Nah, ditambah nanti olahan-olahan anak-anak masa kini ini tadi kan ya. Itulah. Saya rasa banyak apa ya segi positifnya dengan apa mungkin stok stok bahan kan sudah banyak pilihan ya. Dan di situ kan terjangkau bagi anak muda lah, itu justru nanti memperbaiki kualitas lah. Dengan seni-seni apa pemasteran anak muda sekarang lebih jeli kan. Jadi mestinya ke depan makin rame. Kalau memang banyak seninya kan Dek Murai. Ya saya bilang dulu kan ya saya coba untuk objektif lah Mas. Jadi influencer ini kan dan orang memandang saya ini kan paling enggak Mas Anda sudah tahu lah untuk ukuran murai batu. Orang-orang yang hadir ke saya sendiri juga bukan hanya pemain aja sih. Banyak, dan saya juga kan pernah mengatakan bahwa ruang di murai batu itu masih lebar. Jadi segmen itu banyak. Kalau sekarang itu tambahan segmen, ada tambah lagi kan segmen yang sekarang itu segmen sayur gitu kan ya. Berarti kan tambah satu lagi malah ya. Ada segmen baru, segmen sayur, segmen gambling gitu ya. Mungkin ada orang yang hobinya itu sesuatu yang penasaran, yang gambling seperti itu juga ada itu segmen seperti itu. Maka kalau dulu kan saya katakan bahwa murai batu itu ada segmen di segmen katuranggan, ya kan, milih burung itu seperti itu. Ada yang segmen terah, ya kan, ada yang segmen ekor panjang, ya. Ada yang segmennya itu ras, warna, ya, banyak lah. Ada loh orang sekarang yang masih, Mas Marike paling bagus Marike. Ada yang bilang, wah paling bagus itu Sabang. Ada yang bilang paling bagus. Maka saya di video itu kan pernah ngomong, kenapa murai batu impor adalah murai batu terbaik, ya kan? Karena ya itu tadi ada segmennya. Ada lagi, kenapa murai batu Sabang adalah murai batu terbaik? Ada segmennya. Kenapa murai batu Lampung Kota Agung adalah murai batu? Ya itulah. Jadi ruang kita lebih luas. Ya, orang itu punya segmennya masing-masing. Tetapi segmen yang tidak akan pernah runtuh adalah segmen lomba. Betul. Dan itu larinya ke kualitas. Dan kalau udah bicara tentang lomba, tidak bicara tentang ekor. Bicaranya tentang kualitas. Itu. Ya nanti untuk pemuda-pemuda inilah, saya yakin. Ya kan? Ya satu contoh lah. Ini kan banyak yang Mas ada apa namanya PP gimana? Ya kan? PP udah jelas. Ya, PP yang saya bawa dari tempatnya Mbak Yanto itu udah jelas, sudah beberapa kali dites ya. Dimasukkan ke lomba juga udah jelas. Udah jelas burung bagus. Cuma satu saya kekurangan saya kan, memang dia nggak punya gaya. Ya, sujudnya belum ada. Terus sedotannya belum ada. Dia masih gayanya itu mukul aja dia. Main pukul Ya. Menurut saya sesuatu yang kurang, masih dikatakan kurang. Padahal kalau untuk sebagian orang udah cukup. Saya bilang masih ada yang kurang. Saya pingin amik lagi, ya. Maunya itu yang komplit lah ya. Ada tengah-tengah. Itu loh. Dan itu tadi kalau kita bicara tentang hobi dan bisa menikmati hobi kita, ya itu loh yang dinikmati. Prosesnya itu tadi loh. Ya kan? Kalau masalah uangnya, saya ini masih apa ya, percayalah ya. Bahwa rezeki itu ada yang ngatur. Main ternak murai harus merasa punya PR terus. Harus merasa kurang. Harus merasa kurang. Tetap semangat. Saya ini membayangkan Om Canda itu punya burung yang komplit gitu. Gaya, volume, ya itu ada tengah-tengah nanti. Ini puncak lah mungkin. Nah, masih membayangkan gimana cara membuatnya. Ini PR-nya Om Canda ini. Ya kita harus action lah dari awal itu enggak mungkin sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 minggu. Kita harus butuh proses. Nah, kalau kita sudah bicara tentang uang, ya putus. Tetapi kalau kita bicara tentang hobi, wah itu nanti mengalir. Ya walaupun toh yang namanya rezeki itu tadi ya bilang ya,
di tengah jalan ada yang Mas yang itu ya udah itu keluar, yang ini dipertahankan ya. Kita kan mencari kan hanya butuh materinya ya kan ya. Satu ini kita simpan, itu kita simpan, coba kita mix menjadi apa. Nah, seperti itu. Nah, itulah nantinya saya ada kok di beberapa peternak itu sendiri. Ya satu contoh seperti Pak Yanto yang sudah bisa menemukan di mana karakternya gitu ya. Oh, ini karakter dari burungnya Pak Yanto. Oh, ini dari si A, si B, si C. Karakternya burung seperti ini. Nah, inilah jadi ikonik mereka. Nah, gitu loh ya. Maka kayak kita nanti saya melihat ini Pak ya. Kayak di ternak ayam. Oh, di sana itu dia khas Mangon. Wah. 1 menit pukul 15 kali ya. Sana Birma Teknik ya kan, AQ ya. Pukul lari ya. Nah, itu ketemu gimana ya kan? Dan saya yakin burung-burung nantinya maka tidak ada yang sempurna sebenarnya ya. Betul. Dari karakter Pak Yanto, dari karakter Pak saya, nanti tempat sampean dan siapa-siapa lagi saat dipertemukan yang bicara apa? Kapasitas. Nah, gitu lah ya. Kapasitas. Maka ya itu tadi yang kita harus tuju itu di situ. Kapasitas burung itu seperti apa? Ya kan? Burung semua pada bagus nih. Yang bicara nanti kualitas dia itu di apa? Kapasitas dia gitu. Gitu lah. Maka pendukung mental pokoknya kunci dia. Pendukung mental adalah tenaga. Nah, mental bagus, tenaga loyo. Ampun, Mak. Jadi intinya itu Dek Mure masih banyak kreasi. Jadi untuk tahap apa ya, belajar ternak itu digali terus itu sampai menemukan yang top gitu loh. Ya. Topnya seperti apa? Cari lagi. Cari lagi. Ya kalau udah dasarnya peternakan sendiri kan sebenarnya sudah banyak kita obrolin Pak Yanto ya. Teman-teman silakan nanti kan ya saya yakin saya tidak mengatakan itu yang terbaik ya. Tapi paling tidak itu untuk saat ini paling efektif lah. Satu contoh saat kita menjodohkan. Dulu kita ingat dulu Pak Yanto ya. Saya itu kalau jodohin burung ini kok nggak nelur-nelur 4 bulan nggak nelur-nelur gitu kan. Padahal itu sudah jodoh. Iya udah akur dia. Oh ternyata itu seperti ini gitu kan. Jadi makan tidur. Ah gitu lah. Jadi karena apa ya, minimnya informasi, pengetahuan itu tadi akhirnya ya kita otodidak. Nah sekarang udah enak. Satu contoh lah kayak penjodohan sampai ya kayak Sinyo itu kan kemarin ke rumah dalam waktu seminggu, kaget dia, wah masa burung kamu udah buka nelur? Udah saya bilang ya, jadi 2 burung yang saya masukkan nelur semua, dan ini udah saya buang telurnya malah nih kan. Orang udah satu 5 hari, satunya itu 1 minggu ya kan. Saya lihat karena nggak ngisi ya saya buang. Dalam waktu berarti terhitung 2 minggu dari pertama masuk udah ngeram kan seperti itu. Jadi kalau untuk dasar awalnya ini kan tahapan awal, dan di sini dulunya banyak orang yang gagal, ya kan? Dan saya juga nih kadang-kadang di beberapa peternak saya itu kan orangnya sering apa ya, selalu memberikan edukasi sama orang. Jadi saya masih ada melihat peternak di sini pun yang menjodohkan seminggu, ada yang sebulan, ada yang dari trotol. Iya, saya bilang itu salah nih, enggak. Ya itu kalau memang penemu mereka seperti itu is oke. Tapi saya bicara itu bukan karena tidak ada data, saya bicara ada datanya. Ada kenyataannya. Yang dari trotol hasilnya nanti seperti apa, yang dijodohkan seperti itu nanti hasilnya seperti apa, itu kan sudah ada. Gitu loh ya. Ya hari ini Kang Badrus ini. Hari ini kan dia mungkin bisa cerita. Ini kan lagi penjodohan. Hari ini kan sudah bikin sarang. Dia lagi seneng-senengnya ini. Gimana? Ya, alhamdulillah itu sudah ada bidang-bidang sarang. Itu prosesnya kan singkat kan? Singkat. Cuman
mainnya bukan tempel, kan main di sebelah kandang sebelah. Nanti kalau sudah siap tinggal satu. Masuk. Ya dengan bimbingan Pak Yanto ya alhamdulillah lah. Dulu kan ya sudah satu kandang, cuma dia kan tidak ada reaksi. Kita suruh bongkar aja dulu. Kalau gini nanti makan tidur ini, kan gitu ya loh. Dan yang seperti mana yang kita tahu Pak Yanto, sebenarnya untuk ukuran kalau kita beternak murai batu itu mudah, saya bilangnya lebih mudah ketimbang ternak kenari, itu memang betul. Tetapi sebenarnya banyak faktor-faktor penyebab kegagalan itu masih banyak. Ya. Maka saya pikir betul itu untuk ukuran hal yang paling dasar aja lah, penjodohan. Itu banyak loh orang yang gagal. Iya, benar. Banyak. Yang entah itu gagalnya dimatiin yang betinanya lah, yang ada ini satu teman ini lagi juga Om Yanto. Jantannya yang di ini Diserang. ya memang nggak diserang sebenarnya, tapi karena apa ya, jantan terlalu takut, stres, Jadi nggak makan. sakit, mati, gitu kan. Wah ini jadi ya orang kan sering juga tanya, ya kayak teman-teman di sini juga tanya, maksudnya kok cepet amat itu? Apa sampean masukkan sewaktu ada unjal? Jadi ya kalau untuk ukuran saya lihat burung, kesiapan burung itu nggak malah waktu itu, momennya itu sewaktu gimana mereka sama-sama butuh, gitu loh. Itu kunci saya bilang. Mencari apa itu puncak Birahi ya. itu ndek persiapan. Ya kayak motor itu kan, saya dulu bingung motor drag itu. Kenapa nggak kasih aja aba-aba 1, 2, 3 wear gitu ya? Ya, betul. Kenapa kok ngek ngono itu kenapa? Karena dulu lah. Apa namanya itu? RPM. Cari RPM. Cari pasnya. Cari pasnya. Nah, mungkin di burung seperti itu. Cari RPM pasnya itu di mana gitu loh. Kalau belum pas dipaksakan kan ya Nggak bisa, jadi. ya. Gitu ya. Jadi memang, dan itu bisa apa ya? Bisa ketemu kalau kita berusaha untuk menjiwai. Iya. Ya kan? Mustahil kalau orang itu tidak bisa menjiwai. Betul. Kita tuh menjiwai bukan di burung aja, di usaha kita, pekerjaan kita itu kan kita menjiwai. Sesuatu yang kita jiwai, maka kita akan temu yang namanya timing-timingnya yang pas, momen-momen pas itu tadi loh ya. Ya kayak motor nih, ya. Oh ini pas nih, ngeng. Ya. Banyak belum pas. Wah, balik lagi. Itulah ya. Ibaratnya yang sama seperti burung. Gitulah ya. Puncak ya. Kita malah akhirnya bersyukur lah Pak Yanto ya. Akhirnya banyak orang ya, kalau kita bicara hanya persaingan aja, Pak Yanto mungkin nggak mau ngomong-ngomong soal dulu itu ya Pak Yanto ya. Wah, Banyak cerita. banyak cerita ya kan. Banyak lika-likunya. Pak Yanto itu dulu malah orang kan seneng lihat kita, kok ini malah dibongkar masalah ini, kok nggak pernah ngomongin soal, ini anak sembung. Harganya sekian, promo. Kita gak ada promo Pak Yanto. Itulah ya. Malah tambah naik. Yang promo ya itu kualitasnya. Kualitasnya ya. Kita lagi kasih plus mereka itu dengan kualitas itu tadi lah. Percuma kita koar-koar tapi kualitasnya nggak dipertahankan, nggak dimaksimalkan, ya apa ya, ujungnya ya turun sendiri gitu. Ya nanti lah ya, insya Allah nanti kedepannya ini bakal lebih rame lagi lah burung Ya, kualitasnya mumpuni ya. Ya sekarang kayak gini ya, dari khususnya di Ngunut lah, dari semua gantangan yang ada di Ngunut nih, ya saya banyak lah ngomong sama orang-orang itu ya, walaupun saya nggak harus tampil kan. Iya. Karena itu bukan waktu saya untuk seperti itu. Tapi bagaimana saya ada pikir dan mereka juga mau untuk belajar lagi ya. Ya sekarang kita lihat di Ngunut ini sendiri. Ngunut ini untuk ukuran gantangan untuk larber aja umumnya itu kan 20.000. Satu gantangan di Ngunut ini bisa besok ini malah 200.000.
ya pakai G12 itu sesuatu menurut saya itu adalah pencapaian, ya kan? Ya dinamikanya itu wajar lah Mas ya, namanya perburungan ini kan tidak ada yang sempurna. Entah itu jurinya seperti apa, tapi paling tidak kita berusaha lah untuk menyuguhkan sesuatu yang real gitu loh ya. Yang penting kita berusaha untuk sesuatu yang baik lah ya. Dan saya yakin kok sesuatu yang merusak itu tidak abadi. Ya, sesuatu yang baik itulah yang abadi. Maka dengan perjalannya waktu ini tadi, saya lihat di teman-teman di Ngunut ini ada yang nambah kandang. Ya satu contoh lah kayak siapa? Pak Pentol. Ya tadinya cuma 3, sekarang nambah lagi. Artinya apa? Dia tidak memikirkan wah nanti laku ndak ya. Oh dari yang penting hobi dulu lah, ya hobi dulu lah yang penting. Dan gimana caranya menyuguhkan sesuatu yang baik. Ya alhamdulillah Ngunut sekarang seperti itulah. Dan ini saya harapkan bisa lebih ke arah kota mungkin ya dan sekitar Tulungagung inilah supaya lebih besar lagi nanti perburungan ini gitu. Pasti. Dan nanti kan paling tidak jadi identitas lah. Wah, burung itu dari itu. Wah, dari ring ini. Wah. Ada rasa seneng lah Mas Yanto ya kalau ada teman-teman testimoni, wah burungnya menang di sana gitu kan ya. Senang. Nah sekarang Mas Res ini ada berapa kandang? Masih Satu ya. Tapi mau bikin lagi ini karena bulan 9 dan 10. Oh bikin lagi. Sudah siap semua bikin lagi. Sudah siap semua. Iyalah. Ya, memang yang bener kan materi disiapkan dulu, kandang kemudian kan bisa. Terus saya ini, saya kan untuk ukuran bikin peternakan ini kita kayak bikin ini ya. Jadi kayak betina harus kita siapkan, ya. Terus betina itu kalau kita punya punya satu kandang lah, paling enggak 2-3 betina kita punya, ya. Anggap betina itu investasi, jangan dianggap betina itu merugikan, orang nggak bisa untuk ini itu kan bisanya untuk jadi itu kunci soalnya ya. Saya punya 3 kandang, betina 8, ya kan? Buat cadangan. Dan Jadi mana yang siap? Nah, nanti kalau ini masalah, enak kita gantinya, ya kan? Ada satu banyak lah menurut saya kebanyakan teman-teman itu ada kasus betina yang mati di glodok ya, terus betina nyucuk telur. Nah, itu loh, itu yang harus diwaspadai. Jadi kita kayak pemula ya, yang mulai berangkat lah. Itu kan memilih ya, induk, trainee, tujuannya nanti kan ada tujuan. Tapi yang diwaspadai itu kematian induk. Itu nanti mulai nol lagi ya. Jadi kalau punya induk bagus ya, itu perawatannya harus mikirnya jangka panjang lah. Kan percuma kalau satu periode beranak, mungkin salah menupakan, ya toh, salah perawatan. Nah, di situ padahal anaknya kan sudah menginjak ke dewasa. Ternyata ini luar biasa kualitasnya ya. Kualitas. Nah, tapi kita nggak mikir induk. Mungkin salah menupakan ya toh. Masalahnya ternak itu kan dikasih pakan apa aja kan pasti beranak. Kalau nggak berlemak lah ya. Tapi kan harus memikirkan si menunya ini jangka panjangnya aman enggak. Terus untuk kesehatan aman enggak. Kan itu penting juga. Jadi tujuannya apa? Kalau punya induk bagus, anaknya bagus ya. Berapa tahun otomatis kan masih produksi, habis mabung lanjut produksi kan gitu toh. Jangan sampai ini anak pertama kedua sudah melejit ya toh, orang kan cari kan ini ya betinanya mati. Mati ya. Nah, di situ kita kalahnya udah terlalu banyak dari waktu ya toh. Terus cari yang kualitas kayak induk yang mati itu di mana carinya? Bisa. Kan mulai nol lagi. Nah, itu tuh jangan sampai. Harus dipikir nol lah teknis apa ya? Breedingnya gitu. Jadi jangan jangka pendek lah. Pokoknya mana. Tapi nggak tahan lama, percuma gitu. Kalah waktu. Ini yang mungkin dari anak-anak muda
kurang digarisbawahi, jangan sampai. Jadi harus itu apa ya, kalah besar nanti. Ya, betul. Kalah waktu. Kan nggak bisa bikin adiknya Yang bagus tadi. Ya, udah. Apa bahasa Jawanya? Cukres. Cures. Eman-eman lah. Eman-eman. Kita berangkatnya milih kan gitu. Ya mungkin gini, kalau sewaktu orang-orang yang punya jiwa bisnis kuat gitu ya, mereka masih mungkin mentertawakan kita lah ya. Saya udah bisa menikmatinya gitu ya. Udah bisa jual ratusan ekor begini begitu. Iya nggak masalah gitu, nggak masalah. Yang penting ini kan dia itu tadi, kalau kita dasari dari hobi, perjalanannya itu bisa kita nikmati, ya kan? Iya. Dan saya yakin kalau kita udah dasari dari hobi, ada nilai di situ nanti. Untuk ukuran uangnya pun juga nggak akan murah gitu loh ya. Dan kita harus bangga kalau kita itu jual burung. Kalau lebih mahal lebih bangga lagi mas gitu ya. Ya, jadi kita sepakat aja bisa jual mahal-mahal ya. Oke lah teman-teman ya, mungkin itu aja obrolan kita ya, dengan Mas Yanto, dengan teman-teman perburungan yang ada di sini ya. Mungkin lain waktu lah ya, kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol bareng ya. Mungkin gitu aja. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu. Sukses.